Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Manapsyota di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Bagaimana saudara kabarnya? Semoga kita sehat semua, amin. Hari ini kita memasuki minggu ketiga ya, kalau salah. Tanggal 15 apa? Mei 15 Mei tahun 2022. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk mendengarkan firman Tuhan. Ada sebuah lagu, udah lama sekali sudah dengar lagu, dulu waktu saya masih SMP ya. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Aku mau diri Tuhan, aku mau ikut Tuhan, menjadi murid Tuhan selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhanku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Haleluya Tuhan, mengikut Engkau Tuhan, menjadi murid-Mu Yesus. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Aku mau diri Kristus, aku mau ikut Yesus, menjadi murid Kristus kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhanku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu Yesus kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, karena Engkau begitu baik buat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami, hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan, urapi Tuhan agar bisa sampaikan isi hati-Mu. Agar bukan saja Tuhan kita hanya bertumbuh, tetapi kita berbuah, mengalami buah pertobatan,
buah roh dan buah jiwa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, selamat setiap jemaat yang menyaksikan, bahkan siapapun engkau yang menyaksikan, diberkatilah mereka ini semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik. Shalom saudara, selamat pagi. Saya minum dulu. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar saudara tentang bagaimana kita bisa meneliti siapa musuh kita. Tentunya kalau kita masuk ke dalam kerajaan Allah, tentunya ketika masuk ke dalam dunia ini ada kerajaan lain yang tentunya kita saling bermusuhan atau berperang, yaitu kerajaan dunia ini, yaitu kerajaan kegelapan si Lucifer, saudara. Ya, jadi musuh kita, Efesus 6 berkata, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi musuh kita adalah roh-roh jahat di udara atau tipu muslihat iblis, saudara. Ya, jadi musuh kita bukan orang-orang yang kita kenal, sahabat atau teman, tetapi saudara, dengan kita tidak memberikan jalan atau arah ruang kepada apa yang seharusnya kita tidak usah kasih ruang, itu akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya teringat dalam salah satu buku saya pernah baca, ada seorang pengusaha besar di bidang komputer, saudara. Dia memiliki jutaan dolar usahanya itu diwariskan kepada anaknya yang saudara, dia mengerti tentang ketegasan, ya. Jadi ketika diberikan nggak lama, jarak 3-6 bulan, saudara, perusahaan komputer itu langsung merosot drastis dan hampir bangkrut. Setelah diteliti oleh bapaknya yang menyuruh anak buahnya, suruh teliti, ternyata ketika diteliti bahwa ketidaktegasan di dalam memimpin perusahaan itu, misalnya di situ ada saudaranya, ada sepupunya, ada anaknya, ada omnya, semua banyak mereka melakukan kesalahan, tidak pernah ditegur atau dipecat, tetapi dibiarkan saja begitu. Sampai akhirnya satu kali lama-lama perusahaan itu hampir bangkrut, diambil alih oleh ayahnya kembali dan dipulihkan kembali melalui ketegasan itu. Jadi saudara, terhadap lingkungan atau rekan atau sahabat atau saudara kita atau siapapun dimanapun kita bergaul berkumpul, kita bukan berarti membenci orang, tetapi kita mengasihi orang itu, tetapi kita membenci dosanya. Dan dengan begitu kita tidak akan memberikan jalan buat orang tersebut untuk mencemarkan lingkungan. Tetapi marilah kita mulai belajar, saudara, berani berkata tidak atau ditolak oleh orang. Karena banyak sekali zaman sekarang orang melihat pelayanan karena tidak enak, ya sudahlah biarin aja. Padahal hal itu adalah menunjukkan kelemahan. Disitulah letak banyak peperangan rohani yang anak-anak Tuhan dikalahkan. Nah, sekarang saudara, kita akan lanjutkan pelajaran tadi. Jadi saudara harus mengerti, ya, saudara harus punya ketegasan. Kalau lingkungan itu tidak membangun saudara, kalau di tempat di mana saudara dibesarkan tidak membangun rohani saudara, saudara tinggalkan saja, tidak apa-apa, ya. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan firman Tuhan, saudara, tentang persembahan perpuluhan. Ada beberapa orang bertanya pada saya, Pak, gimana persembahan perpuluhan, karena banyak orang bertentangan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, saudara, ya. Jadi kita jangan mengkoreksi firman Tuhan gara-gara pendapat orang. Jangan mengkoreksi firman Tuhan gara-gara kita baca buku lain, tetapi koreksilah pendapat orang atau buku yang lain karena kita membaca firman Tuhan. Amin. Ini yang pertama, saudara, penting sekali. Jemaat yang terkasih, saya ingatkan kenapa kita harus memberikan perpuluhan, persembahan, kolekta. Kenapa kita harus berikan? Di sini ada tertulis, saudara, di dalam Maleakhi 3. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan di sini dikatakan sampai dengan 10 kali, ya. Atau kita lanjutkan langsung saja di dalam ayat 6, saudara. Maleakhi 3 ayat 6 sampai dengan 10. Berkata begini. Mari kita baca sama-sama, saudara. Dikatakan bahwasanya aku Tuhan, perikopnya berkata, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Jadi untuk menyenangkan hati Tuhan adalah harus memberikan persembahan persepuluhan. Itu perikop saudara baca dengan jelas
Ya, saya ulang sekali lagi, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Jadi kalau kita tidak memberikan persembahan persepuluhan, tidak menyenangkan hati Allah. Nah, penjelasannya di sini, saudara. Ayat 6 berkata begini, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Ya, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Nah, perhatiin saudara. Ditanya lagi, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Ayat 8 dijelaskan begini, bolehkah manusia menipu Allah? Nah, banyak orang di luar sana bertanya-tanya, wah ini kalau berikan persembahan persepuluhan, enak pendetanya, enak hamba Tuhannya, bisa kaya raya. Padahal saudara harus tahu, seorang hamba Tuhan hidupnya tidak menggantungkan diri kepada pekerjaan, saudara, kepada apapun juga. Dan dia mulai merintis pelayanan dari nol, saudara, dari tidak ada apa-apa. Dia mulai berkorban sendiri. Saya merasakan sendiri begitu membangun pelayanan di tempat saya sendiri, saudara, alat musik saya harus beli sendiri, ya. Saudara, kursi harus beli sendiri, sound system harus beli sendiri, semua harus beli sendiri. Izin juga saudara harus mengusahakan ke sini sendiri. Kita tidak bisa ngomong sama siapa-siapa, hanya kita mengadu kepada Tuhan. Nah, pada saat tiba saatnya kita memulai beribadah, tambah jemaat 1, 2 orang, 3 orang, ada persembahan kolekta, ada persembahan sulung, ada persembahan pengucapan syukur, ada persembahan persepuluhan. Nah, ketika itu diberikan, sebetulnya itu diberikan kepada Allah, bukan kepada hamba Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Nah, kita perhatiin, jangan kita melihat orangnya yang kita kasih. Karena saudara, hamba Tuhan mendoakan saudara. Hamba Tuhan itu kadang-kadang saudara punya hati perasaan, bagaimana ya dia kok nggak hadir minggu ini. Kalau sakit, saudara tahu soal hidup seorang hamba Tuhan, kalau sakit dia merasa jemaat ini sakit, dia mendoakan. Dia merasa bagaimana caranya agar jemaat ini bisa disembuhkan. Melalui doa tentunya dengan iman, saudara. Amin. Jadi ada banyak kesusahan yang dialami oleh hamba Tuhan. Dan satu kali setelah berjalan 5, 6 tahun, 7 tahun, saudara, mungkin bertambah persembahan orang mulai melihat terhadap hamba Tuhan itu melihat dengan nakal, ya, dipikirnya persembahan perpuluhan itu membuat hamba Tuhan itu kaya raya. Tahukah saudara, ketika kami dulu dibesarkan oleh seorang hamba Tuhan, papi saya pendeta, mami saya pendeta, dengan gaji minim, saudara, di zaman dulu. Bapak kami masih ingat, digaji cuma 25.000, saudara. Anak 5, semua harus sekolah, harus kuliah. 25.000. Tidak ada yang tahu kita hidup atau tidak, kita makan atau tidak tiap hari. Tetapi itu kita terima dengan lapang dada, dengan mengucapkan syukur. Karena Tuhan bisa memelihara kami dari mana saja. Ada aja orang yang mengirim berkat, saudara. Tapi ketika tiba saatnya jemaat berbuah, memberikan persembahan persepuluhan. Nah, ini maksudnya persembahan persepuluhan untuk apa? Ya, untuk agar Tuhan kembali kepada jemaat. Ayat 8 lagi saya ulang kembali. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tanda tanya kan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Ini perintah, saudara, kalimatnya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kamu sampai berkelimpahan. Inilah janji Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan yang datang membawa persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya, saudara. Agar apa? Agar perjanjian Tuhan dengan manusia digenapi melalui persembahan perpuluhan ini, saudara. Ya. Jadi, saudara jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, dengarkanlah firman Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa ada kitab Maleakhi? Makanya banyak orang yang keberatan. Kenapa? Wah, keenakan hamba Tuhan. Kalau begitu, kenapa kitab Maleakhi ada?
Kenapa Tuhan kasih kitab Maleakhi? Sebenarnya yang bertentangan dengan firman Tuhan itulah sebenarnya yang salah. Kita tuh hidup di dalam Tuhan. Kalau ingat Tuhan Yesus bilang, akulah pokoknya anggur yang benar. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Di dalam aku, atau artinya di dalam perintahku, di dalam firman Tuhan itulah semua perintah Tuhan dilakukan. Itulah kita ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Ya. Jadi saudara jemaat yang terkasih, jangan penasaran lagi. Kenapa? Karena dikatakan belalang pelahap akan kuhardik. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan saudara, kalau firman Tuhan berkata, itu pasti terjadi, tidak pernah gagal. Ada satu contoh ayat Alkitab di sini, saudara ya. Mari kita lihat ayat firman Tuhannya. Matius 26 ayat 31. Mari kita buka baca, saudara. Matius 26 ayat yang ke-31 berkata begini. Ini Tuhan Yesus ketika mau naik ke Kalvari. Matius 26 ayat 31 berkata, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33, Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan semua benar terjadi. Sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Maksud saya begini, saudara. Firman Tuhan ketika difirmankan adalah untuk kebaikan kita, adalah untuk keuntungan jemaat dan hamba Tuhan itu. Bukan untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan saudara dan saya. Sehingga kita mengalami kasih karunia Tuhan. Karena kalau kembali tadi ketika kita baca Maleakhi 3 tadi ayat 8 sampai dengan 10, agar kita tidak menipu Allah. Dalam terjemahan lain kata rob itu bicara merampok Allah, tetapi kamu masih merampok juga. Arti kata rob itu, saudara, lebih kasar lagi sebetulnya. Artinya ketika kita menjalankan firman untuk kehidupan sehari dari minggu, menyembah Tuhan, ya, saudara ingat nggak? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tetapi saudara merampok Tuhan tiap bulan, memberikan persembahan 1/10 dari pendapat saudara. Kembalikan, itu milik Tuhan, 1/10-nya. Saudara nyanyi, berdoa, Tuhan berkati kami. Sementara tiap bulan saudara merampok Tuhan 10%. Rampok terus tiap bulan. Rampok terus tiap bulan. Tuhan bilang, bagaimana aku bisa memberkati engkau? Bagaimana aku akan membukakan tingkap-tingkap langit? Karena engkau merampok aku tiap bulan. Itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Ya, saya ulangi ayatnya tadi, saudara perhatiin baik-baik. Ya, ayat yang ke-10 ini perintahnya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbenaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku, ujilah aku. Nah, kata ujilah, perhatiin saudara. Ketika engkau memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan, perhatiin, ujilah aku, firman Tuhan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sama seperti Tuhan Yesus katakan tadi kepada Simon Petrus dan murid-muridnya yang lain. Malam ini kamu akan tergoncang imanmu. Tetapi Petrus tidak percaya. Murid-murid yang lain juga menggeleng-geleng kepala. Tetapi terbukti bahwa ketika dibaca ayat seterusnya, mereka semua melarikan diri ketakutan. Apalagi Petrus ditunjuk sama anak kecil. Kamu adalah murid Yesus. Petrus sampai menyumpah, sekali-kali aku tidak mengenal siapa itu Yesus. Dan ada banyak anak Tuhan yang harusnya jadi terang sekali-kali tiap bulan melakukan hal seperti itu. Merampok milik Allah. Bagaimanakah mungkin kita tidak mengalami kasih karunia Tuhan? Bagaimanakah mungkin Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan? Kalau saudara baca, akulah pokok anggur yang benar. Kalau engkau di dalam aku, di dalam engkau, di dalam semua perintah Tuhan, lakukan apa yang telah Tuhan suruh, maka saudara akan mengalami dibukakan tingkap-tingkap langit, akan menghardik belalang pelahap.
Makanya ada banyak anak Tuhan yang tidak memberikan persembahan persepuluhan atau memberikan persembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Mereka akan mengalami ketakutan, tidak sejahtera, ada yang sakit-sakitan, ya, rumah sakit, apotek, dokter, langganan rumah sakit, apotek, dokter. Ada mengalami banyak berkatnya tapi anak-anaknya semua tidak beres jurusannya, juntrungannya tidak jelas, entah kemana anak itu. Ada yang begitu, saudara, berkelimpahan dengan harta, tapi keturunannya tidak menghasilkan apa-apa. Banyak yang demikian. Nah, hari ini saya nasihatin buat setiap anak-anak Tuhan. Berilah maka engkau diberi, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, berilah maka akan engkau diberi. Ya, dalam kehidupan ini, saudara, kita harus memberi dulu. Contoh, kalau saudara bekerja sebulan, apa yang saudara lakukan? Saudara harus memberi waktu sebulan. Saudara harus memberikan ongkos setiap hari agar sebulan digaji. Saudara harus memberikan pikiran, waktu, tenaga, ya, setiap hari saudara pergi bekerja. Tentu itu memberi dulu, baru diberi, baru dapat gaji. Demikian juga kebenaran firman Tuhan, saudara. Memberikan persembahan persepuluhan adalah perintah Tuhan. Dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan dan persembahan khusus bagi rumah perbendaharaan. Saya seringkali nasihatin buat istri, anak-anak, kasih persembahan persepuluhan. Agar apa? Agar Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Kalau saudara tidak percaya, ayatnya ayat 8 jelas sekali dikatakan. Ayat 8 berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Ini bukti bahwa persembahan persepuluhan harus diberikan. Kenapa? Karena ditanya oleh Maleki di firman Tuhan, bolehkah manusia menipu Allah? Saudaraku yang terkasih, hari ini adalah di bulan Mei, minggu ketiga. Saya ingatkan kembali pada jemaat yang terkasih, kalau kita ada ibadah, saudara mulai longgarkan. Saudara harus ingat, saudara harus berikan persembahan persepuluhan, sehingga apa? Doa-doa yang saya panjatkan bisa manjur, bisa dapat berlaku dalam kehidupan setiap jemaat, bahkan siapapun saudara yang menyaksikan acara ini. Kalau engkau memberikan 10% dari apa yang kau hasilkan setiap bulannya, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan akan menghardik belalang pelang. Kalau engkau punya usaha apapun juga, Tuhan akan jaga usahamu. Dan Tuhan akan lipat gandakan, saudara, apa yang sedang saudara usahakan. Berkat itu atau hasil karya itu, saudara, akibat dari kita praktek firman Tuhan, itulah berkat. Kita bukan sedang mencari berkat, tetapi kita sedang mencari perkenanan Tuhan dengan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Ketika kita dikenan oleh Allah, akibatnya Tuhan menghardik belalang pelang. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Inilah persembahan persepuluhan yang seringkali orang permasalahkan. Karena apa? Satu, mungkin orang itu ada roh sirik atau iri, ya. Padahal kalau saudara lihat perintisan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saya masih ingat papi saya gajinya dari 10.000, terus 25.000. Terakhir tahun 90-an itu gaji cuma 125. Sementara saya kuliah, biaya kuliah saya setiap bulannya itu hampir 100.000 lebih, ya. Belum adik saya yang lain kuliah semua, belum abang saya yang kuliah, semua perlu biaya. Tidak ada manusia memperhitungkan hal itu, karena dibilang pendeta harus pikul salib. Nah, inilah banyak hal yang sebetulnya kurang dimengerti apa yang sebenarnya Tuhan suruh agar setiap anak-anak Tuhan diberkati. Bukan hanya hamba Tuhan yang, tapi jemaat yang mengalami akan sangat diberkati. Ketika engkau memberikan persembahan persepuluhan, sebenarnya untuk memberkati keluargamu, saudara. Karena ketika pemimpin melihat jemaat Tuhan melakukan firman Tuhan, dia akan sangat semangat mendoakan saudara. Ingat, doa seorang hamba Tuhan, pemimpin, akan sangat manjur ketika jemaat yang didoakannya melakukan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tentunya saudara harus percaya sama Tuhan. Kalau saudara tidak percaya sama Tuhan, bagaimanakah mungkin saudara di gereja angkat tangan, doa, padahal saudara merampok tiap bulan. Tahukah saudara, kalau seorang perampok
di dalam hukum dunia ini pasti dihukum. Bahkan ada yang dihukum mati gara-gara perampokannya begitu jahat. Begitulah jangan sampai anak-anak Tuhan begitu jahat sampai melupakan firman Tuhan yang harusnya engkau praktekkan. Inilah firman Tuhan yang saya mau bagikan tanpa maksud saya mau menghakimi saudara, tapi inilah jemaat yang terkasih. Saya harus kasih tahu, baik tidak baik waktunya, saya harus kasih tahu pada setiap jemaat Tuhan, berikan persembahan persepuluhan. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan, bukan masalah nanti pendetanya kaya, tidak. Ini perintah Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan, jangan dengarkan orang. Saudara lihat Mazmur 1. Mazmur 1 berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat si fasik. Artinya apa? Orang fasik itu banyak nasihat, tetapi tidak pernah mau melakukan firman Tuhan. Nasihatnya banyak. Saudara baca, lihat Mazmur 1. Ya, saya akan bacakan untuk saudara agar mengerti bahwa ini jelas sekali firman Tuhan ini yang terakhir ya di dalam Mazmur 1, jelas sekali dijelaskan di situ. Mazmur 1 ayat yang 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan firman Tuhan artinya saudara siap melakukan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia. Nah, orang fasik ini banyak nasihat, banyak pandangan yang sebetulnya saudara, pandangan mereka itu pandangan melawan firman Tuhan. Nah, yang saya mau kasih tahu, jadi saudara pilih yang mana? Ya, inilah firman Tuhan minggu ini. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi saya berharap saudara kuat di dalam Tuhan. Ya. Inilah firman Tuhan yang singkat dan sederhana. Hamba-Mu terbatas berkata-kata, tapi Allah Roh Kudus tidak terbatas berkata-katalah buat setiap jemaat yang menyaksikan, bahkan siapapun yang menyaksikan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Kalau engkau percaya,
Tuhan akan beri jalan keluar, akan ada aliran damai, sejahtera, sukacita ketika engkau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus ketika datang pelayanan, dia berkata pesannya sederhana, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku yang terkasih. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan, keluarga Andri Tuhan berkati dalam nama Yesus, jamaah dalam kehidupannya. Keluarga Johan juga jamaah Tuhan dalam nama Yesus, agar terus ikut firman Tuhan. Berdoa buat keluarga Exal juga dalam nama Yesus. Bro Kiki juga mau berdoa dalam nama Yesus. Bahkan siapapun juga yang sering menyaksikan acara ini, mau berdoa dalam nama Yesus. Bahkan jemaat yang sudah lama sekali Tuhan, berdoa dalam nama Yesus. Buat Harni juga dimanapun berada, campur tangan dalam nama Yesus. Buat Tuhan rekan kami, Tumpal Sinaga juga berdoa dalam nama Yesus, lawat dimanapun dia berada Tuhan. Bahkan berdoa Tuhan buat bangsa negara kami, mari pulihkan. Pemimpin bangsa kami berkati Tuhan. Bahkan anak kami berkati juga. Mari Yosicu kami merasa berkati, anak kami Klemen juga berkati, rencana Tuhan pulang mudik Tuhan ke Indonesia juga Engkau berkati, sehatkan, kuatkan, jauhkan mereka dan halangan, berkati juga anak kami Eli dalam kuliahnya, istri kami juga berikan kesehatan, kekuatan, berkati pekerjaan usahanya, setiap niat jadi orang kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu sendiri Tuhan, yang banyak kekurangan, banyak kelemahan ini, biar hamba-Mu terus Tuhan semangat memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya satu kali kami akan mengadakan ibadah onsite secara terus menerus. Mari berkati, persiapkan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Yesus, mari semua yang telah mengalami Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.